Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Aulia Maharani dengan NIM 427 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan tugas uji kompetensi 2 dengan mata kuliah pemrograman web. Di sini terdapat pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 12. Untuk pertemuan 8 yaitu JavaScript lanjut atau validation. Kemudian untuk pertemuan 9 yaitu server-side programming atau web server, sintak dasar server-side scripting. Pertemuan 10 yaitu server-side programming atau percabangan dan perulangan di PHP. Untuk pertemuan 11 yaitu server-side programming atau penanganan form di PHP. Untuk pertemuan 12 yaitu server-side programming, array dan fungsi di PHP. Pada pertemuan 8 yaitu latihan tentang pembuatan form atau HTML dan lengkapi dengan script dari JavaScript yang dapat digunakan dalam materi input, output, percabangan, perulangan, dan fungsi serta validation. Code-nya yaitu bisa dilihat pada gambar. Penjelasan source code-nya yaitu program ini untuk menginput biodata mahasiswa, di mana nanti kita jika mengisi biodata tersebut dan menekan send, maka pada form sebelahnya akan terisi secara otomatis dengan biodata yang kita input. Pada program ini terdapat 8 variabel yaitu nama mahasiswa, NIM, agama, jenis kelamin, jurusan, nomor telepon, dan lain-lain. Nama dan NIM dan nomor telepon bertipe teks, agama, jenis kelamin, dan jurusan menggunakan option. Kemudian untuk hobi bertipe checkbox dan menggunakan if untuk memilih hobi. Tampilan programnya seperti ini. Saat kita menekan send, maka program form di sebelahnya akan terisi dengan biodata yang kita masukkan tadi. Pada pertemuan ke-9 yaitu server-side programming atau web server, sintak dasar, dan server-side scripting. Bisa dilihat source code-nya yaitu dapat listing 91 dan listing 92. Untuk penjelasan source code-nya yaitu pada listing 91 pada program di atas menggunakan script PHP, pada program di atas echo digunakan untuk menampilkan kalimat pada saat dijalankan. Lalu setiap variabel yang dideklarasikan diawali dengan tanda $. Karena itu tidak perlu lagi mendefinisikan tipe data yang digunakan pada variabel. Untuk listing 92 pada program di atas menggunakan script PHP, pada program di atas juga menggunakan echo digunakan untuk menampilkan kalimat pada saat dijalankan. Lalu setiap variabel yang dideklarasikan diawali dengan tanda $. Karena itu tidak perlu lagi mendefinisikan tipe data apa yang digunakan pada variabel. Program di atas berguna untuk mencari nilai true atau false dari sebuah pernyataan perbandingan. Untuk tampilan programnya yaitu terdapat gaji sebelum pajak Rp 100.000, gaji yang dibawa pulang Rp 90.000, dan di bawah terdapat kode atau aritmatika. Untuk pertemuan 10 yaitu percabangan dan perulangan pada PHP. Untuk source code-nya bisa dilihat pada gambar. Listing 92. Penjelasan source code-nya yaitu untuk listing 11. Head berfungsi untuk header dari file PHP, body berfungsi untuk menunjukkan konten sebuah dokumen, H2 untuk header 2, form method untuk membuat tampilan form, input untuk membuat tampilan yang bisa diisi, input type sunbit untuk membuat tampilan sunbit pada form, echo untuk memunculkan teks pada halaman web. Listing 10.2. $baris, $nilai untuk membuat variabel yang akan ditampilkan pada output di halaman web. $tinggi untuk menampilkan lambang bintang sebanyak berapa tingkat. Untuk tampilan programnya untuk listing 10.1, tampilan output program pada web Chrome yang mana terdapat kolom untuk menginput nilai sesuai dengan
PHP atau pedoman akademik. Setelah disubmit akan muncul hasil konversi angka ke huruf seperti tertera pada gambar di sebelahnya. Tampilan program untuk listing 10.2. Membuat segitiga bintang dari bahasa PHP yang tampilannya sama dengan tampilan bahasa JavaScript. Untuk pertemuan 11 yaitu penanganan form. Yaitu berbagai cara penanganan form input type text dan password, form input type radio, form input type chatbox, form input type combo box, form input type text area, dan form validation. Script form digabung dalam satu file, yaitu proses pengolahan form dilakukan di halaman yang sama dengan form inputnya. Kemudian menggunakan method post. Jika proses penanganan form berada di satu halaman, maka value atribut action pada tag form tidak perlu diisi atau dikosongkan. Integrasi script, HTML, dan PHP terpisah, namun dalam satu file PHP. Atribut action boleh dikosongkan. Kemudian script form dipisah dalam file yang berbeda atau method post, yaitu memisahkan antara form dan proses dalam file yang berbeda. Menggunakan method post, proses pengolahan form dilakukan di dokumen atau file yang terpisah. Atribut action harus disertakan path file yang akan memproses. Script form dipisah dalam file yang berbeda atau method get, yaitu memisahkan antara form dengan proses dalam file yang berbeda. Menggunakan method get, proses mengelola form dilakukan di dokumen atau file yang terpisah. Atribut action harus disertakan path file yang akan memproses. Method validasi form. $server request method mengecek jenis method dari form get atau post. Inset $var mengecek apakah $var telah terdeklarasi atau ada dan menilainya. Empty $var mengecek apakah $var kosong atau tidak. DII banyak metode yang bisa digunakan dalam validasi form. Beberapa contoh program pada pertemuan 11. Script form dipisah dalam file yang berbeda atau method get. Dan tampilannya di sebelah bisa kita lihat terdapat nama Anda, Alvira Liamarani, kemudian tampilkan isi text box. Penjelasan program form dipisah dalam file yang berbeda atau method get. Program ini menginput nama dan mengeluarkan hasil pada program berbeda dari baris 4, yaitu form action dengan menggunakan method get. Validasi form menggunakan JavaScript. Validasi form menggunakan JavaScript yaitu terdapat file CSS-nya, kemudian tampilan programnya yaitu terdapat nama lengkap, email, dan juga alamat. Program ini dirancang agar user bisa menginput semua jawaban pada form yang tersedia. Pada pertemuan ke-12 yaitu membahas array dan fungsi. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array dapat berupa bilangan integer atau string asosiatif. Salah satu contoh program dengan array. Bisa kita lihat source code-nya dan tampilan untuk output-nya. Pada output-nya yaitu array pada PHP dapat dideklarasikan langsung isinya. Juga bisa dengan cara membuat array kosong lalu push nilai ke dalam array. Array ditampilkan dengan fungsi echo dan penampilan indeks array. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.